Oke, selamat malam mahasiswa di semester 2. Jadi kita akan lanjut mata kuliah kita tentang praktikum komputer akuntansi, di mana di malam hari ini saya akan jelaskan tentang kepada Anda tentang materi if atau jika. Jadi mungkin dari Anda sudah beberapa yang pernah mendengar ataukah mungkin sudah paham gitu ya tentang rumus if itu sendiri. Tapi walaupun Anda sudah paham, saya coba ingin menjelaskan sekali lagi pada Anda tentang bagaimana kita menggunakan rumus if, kapan kita menggunakan rumus if, dan seperti apa sih sebenarnya penjelasan dari rumus if itu sendiri, gitu ya. Oke, jadi if itu sebenarnya itu merupakan fungsi dari logika atau logik gitu ya, fungsi logik. Fungsi logik. Jadi fungsi if ini ada yang istilahnya if tunggal dan ada if bertingkat. Jadi if ada yang tunggal, ada yang bertingkat. If tunggal itu gimana, Pak? If tunggal itu adalah ketika Anda dihadapkan pada data yang mengharuskan Anda menjawab yes atau no. Atau misalnya lulus, tidak lulus. 1 atau 0. Itu namanya if tunggal. Jadi pilihannya adalah ya atau tidak, lulus tidak lulus, 1 atau 0 kayak gitu. Itu if tunggal. Tapi kalau if bertingkat itu ketika Anda dihadapkan pada data yang mengharuskan Anda menjawab dengan keterangan kalau mendapatkan angka 1 maka dia lulus, kalau dia mendapatkan angka 2 maka bukan keterangan misalnya gini, 80 ke atas mendapatkan nilai A, 65 sampai dengan 79 mendapatkan nilai B, kemudian 55 sampai dengan 64 mendapatkan nilai C, dan seterusnya. Jadi kalau Anda disuruh untuk memetakan data seperti ini kan lebih dari 2, ini kan cuma pilihannya 1 atau 2 gitu ya, yes atau no. Tapi kalau Anda sudah bertingkat seperti ini, jadi ada A, B, C, D, dan E seperti ini, maka itu namanya if bertingkat. Nanti akan saya jelaskan pada Anda bagaimana cara membuat if bertingkat ini. Tapi di hari ini kita akan fokus ke if tunggal dulu. Jadi if tunggal yes atau no, seperti itu. Oke ya. Itu yang akan saya jelaskan di malam hari ini. Tapi sebelum ke sana, saya akan jelaskan pada Anda bahwa kalau Anda bekerja dengan rumus if, nantinya Anda harus familiar dengan yang namanya operator. Jadi operator itu apa sih, Pak? Jadi operator itu adalah simbol yang menggantikan istilah yang umum kita gunakan. Jadi kalau dalam rumus if itu yang sering Anda temui adalah apabila nilai ini lebih dari ini, maka dia bla bla bla. Apabila nilai ini kurang dari ini, maka dia itu. Kemudian apabila nilai ini sama dengan lebih dari sama dengan ini, maka dia ini. Dan apabila nilai ini kurang dari sama dengan ini, maka dia ini. Nah, untuk menggantikan, kalau di rumus Excel kita nggak mungkin membuat kalimat seperti ini. Jadi kalimat seperti ini kita gantikan dengan apabila nilai ini lebih dari ini, maka simbol lebih dari itu dirumuskan seperti apa, Pak, gitu ya. Jadi simbol lebih dari dirumuskan seperti ini. Oke ya. Kemudian simbol kurang dari dirumuskan seperti ini. Lebih dari sama dengan disimbolkan seperti ini. Kemudian kurang dari sama dengan disimbolkan seperti ini. Pak, kapan sih kita menggunakan simbol lebih dari ini, Pak? Apabila ada kondisi. Kondisinya adalah apabila kondisinya misalnya mahasiswa dinyatakan lulus apabila
apabila nilainya lebih dari 65. Jadi kalau nilainya itu misalnya, bisa bawa ke samping dulu sebentar. Jadi apabila nilai dari mahasiswa itu adalah 65, maka dia dinyatakan tidak lulus. Kenapa? Karena 65 ke atas yang baru lulus. Lebih dari 65 yang baru lulus. Jadi kalau dia mau lulus minimal dia dapat angka 66 atau 65,5 baru dinyatakan lulus. Itu lebih dari. Oke. Kemudian kalau yang kurang dari kondisinya mahasiswa dinyatakan lulus, nyatakan tidak lulus apabila nilainya di bawah dari 66 ini. Jadi kalau dia di bawah 66 ya pasti nggak lulus. Jadi kalau dia dapat nilai misalnya 65 ya tidak lulus kayak gitu. Oke, karena di bawahnya nilai 66. Kemudian kalau kondisinya mahasiswa dinyatakan lulus apabila nilainya 65 ke atas. Jadi Anda paham nggak kira-kira apa bedanya kalimat ini dengan yang ini dia? Jadi kalau kalimat yang pertama ini mahasiswa dinyatakan lulus apabila nilainya lebih dari 65. Jadi kalau dapat 65 dia nggak akan lulus. 66 minimal dia baru lulus. Tapi kalau kalimat yang ketiga, kondisi mahasiswa dinyatakan lulus apabila nilainya adalah 65 ke atas. Jadi kalau dia dapat nilai 65, maka dia dinyatakan lulus itu. Itu bedanya dia. Paham ya? Jadi nanti di sana Anda harus paham dengan kata-kata seperti ini. Apa sih permintaannya dia gitu, permintaan kalimatnya ini. Jadi kalau Anda bikin rumus if, maka Anda harus perhatikan dulu permintaan data itu apa. Kalau datanya minta seperti ini, maka Anda pakai simbol yang ini, lebih dari ini. Tapi kalau kalimatnya yang ketiga ini, maka Anda menggunakan rumus lebih dari sama dengan seperti ini. Itu beda dia. Jadi Anda lihat dulu kalimatnya, baru Anda logikakan. Makanya dibilang rumus if itu merupakan rumus logika itu atau logik itu ya. Itu pemahamannya. Itu namanya operator. Oke. Nah, setelah Anda paham tentang operator, baru kita sekarang ke rumus if itu sendiri. Rumus if seperti apa sih, Pak? Jadi rumus if itu simpelnya adalah if ini. Jadi Anda bikinkan dulu logikanya. Logikanya seperti apa? Jadi logika Anda seperti apa? Kemudian pernyataan kalau dia benar, apabila benar, maka akan seperti apa? Kalau salah, maka seperti apa? Itu rumus if. Jadi rumus if itu seperti ini. Jadi logikanya dulu. Jadi logikanya itu logika Anda dulu seperti apa? Kemudian dipisah dengan separator titik koma kalau di laptop saya. Jadi apabila benar akan seperti apa, kalau salah maka seperti apa seperti itu. Gimana sih Pak maksudnya Pak? Oke. Saya contohkan seperti ini. Misalnya nih, ini ada 10 nama di sini, ada Budi, Badu, Budu, Buda, Bidi, Bede, Bodo, Boda, Bode, dan Bada. Ada 10 nama di sini. 10 nama ini dengan jenis kelamin yang berbeda-beda, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ada nilainya nih, nilai anggaplah 10 orang ini mahasiswa seperti itu ya. Oke. Sekarang Anda diminta seperti ini, ada 2 permintaan. Oke, permintaan soalnya seperti ini. Permintaan soal 1 adalah tolong diklasifikasikan jenis kelaminnya. Jadi apabila jenis kelaminnya adalah laki-laki, berikan angka 1, sedangkan apabila perempuan berikan angka 0. Gitu. Oke. Seperti ini misalnya. Kemudian yang kedua, permintaan yang kedua, buatlah atau tentukan
siapa saja yang lulus dari kelas ini apabila syarat kelulusannya adalah mahasiswa yang mendapatkan nilai 65 ke atas dinyatakan lulus. Jadi ada dua permintaan data di sini. Yang pertama adalah kalau dia jenis kelaminnya laki-laki maka diberikan angka 1, sedangkan kalau dia jenis kelaminnya perempuan diberikan angka 0. Kemudian yang kedua permintaan datanya adalah dari 10 nama ini tolong tentukan yang mana yang lulus, yang mana tidak lulus berdasarkan nilainya ini. Syarat lulusnya adalah apabila nilainya 65 ke atas maka dinyatakan lulus, sedangkan 65 di bawah 65 maka tidak lulus gitu. Nah, sekarang gimana sih caranya Pak membuat dengan menggunakan rumus if itu sendiri? Jadi pertama kita ke jenis kelaminnya dulu. Jenis kelamin. Kita sekarang pisahkan mana yang laki-laki dan mana perempuan dengan cara kalau dia laki-laki diberikan angka 1, kalau dia perempuan diberikan angka 0. Jadi kita rumus if dulu. If ini titik sama dengan if dalam kurung buka. Kemudian logikanya gimana sih Pak? Logikanya adalah kalau dia laki-laki maka berikan angka 1. Itu logikanya. Sedangkan kalau perempuan 0 gitu ya. Jadi logika yang pertama adalah kalau dia laki-laki aja. Kalau dia laki-laki maka berikan angka 1. Jadi if data ini, kan Anda pengen mencari data ini data ini dapat nilai 1 apa 0 sih gitu ya. Jenis kelamin. Jadi if data ini sama dengan ada tanda petik 2 di sana. Jadi kalau kata-kata ada petik 2-nya laki-laki. Jadi logikanya adalah apabila data ini adalah laki-laki, maka titik koma, kalau benar gimana? Kalau benar berikan angka 1, maka dia 1. Sedangkan kalau dia salah, ini kan ada tulisannya nih. If value, if true, maka berikan angka 1. Jadi kalau benar, ini laki-laki, berikan angka 1, seperti keterangan di soal ini. Sedangkan kalau dia salah, berikan angka 0 seperti ini. Jadi sekarang kita lihat. Rumus if-nya simpel banget seperti ini. Ini rumus if tunggal kayak gini. Oke, sekarang kita enter. Ini dia. Maka dia mendapatkan nilai 1 karena dia laki-laki. Sedangkan kalau dia perempuan mendapatkan angka 0. Kita tarik ke bawah. Semuanya dapat angka 1. Jadi laki-laki 1, perempuan 0, perempuan 0, perempuan 0, laki-laki 1, laki-laki 1, perempuan 0, laki-laki 1, perempuan 0, laki-laki 1. Seperti itu caranya. Jadi logikanya gampang, logikanya cuma 1 aja. Pak, bisa nggak Pak logikanya kita ganti Pak, jangan pakai laki-laki Pak. Jadi logikanya adalah kalau C2 kita pakai yang perempuan sekarang, bisa nggak? Bisa aja nggak masalah ya. Jadi kalau sekarang perempuan nih, if C2 sama dengan perempuan, oke, sama dengan perempuan, maka kalau dia perempuan berikan angka berapa? Berikan angka 0. Jadi kalau benar angka 0, sedangkan kalau salah berikan angka 1. Kebalik ya. Kalau tadi kan laki-laki kalau benar 1, kalau salah 0. Sedangkan ini kalau dia perempuan, kalau benar berikan angka 0. Sedangkan kalau salah berikan angka 1. Ini di enter aja. Oke, ini jadinya dia. Ini sama aja jawabannya. Jadi Anda mau bolak-balik logikanya sama aja. Mau Anda pakai logikanya kalau C2 perempuan ataukah C2 laki-laki itu sama aja hasilnya. Asalkan logika ininya benar. Jadi kalau dia laki-laki, maka di sini harus 1 yang pertama, baru kemudian 0. Tapi kalau logikanya perempuan, maka harus ketika dia benar berikan angka 0, kalau dia salah berikan angka 1, kayak gitu. Simpel ya. Itu untuk if tunggal, untuk jenis kelamin. Nah, sekarang untuk nilai. Tadi kan dia bilang jadi permintaan yang pertama ini udah beres nih, udah clear. Permintaan pertama udah clear, saya berikan warna hijau kayak ini, udah clear dia, udah beres. Oke ya. Kemudian sekarang permintaan yang kedua, permintaan untuk nilainya, kelulusannya dia, nilai. Jadi kita diminta untuk melihat apakah Budi, Baru, dan selanjutnya ini ada yang tidak lulus nggak gitu ya. Jadi sekarang kita pakai rumusnya adalah sama dengan if sama ya. Logikanya gimana gitu ya? Logikanya adalah apabila nilai ini mendapatkan nilai 65 ke atas, dinyatakan lulus. Jadi patokannya adalah nilai 65, dasarnya dia 65. Jadi kalau 65 ke atas maka dia lulus. Jadi apabila D2 ini lebih dari sama dengan 65,
Dia kalau dia lebih dari 65 atau sama dengan 65 gitu ya, maka dia, ingat kalau ada kata-kata diberikan titik 2, lulus. Kalau dia kurang dari itu maka tidak lulus. Sini. Oke. Kita enter sekarang. Sini. Kita kemudian, benar nggak ya? Berarti 80 kan di atas 65. Jadi apabila D2 ini lebih dari sama dengan 65, maka dia lulus. Ini kan 80, berarti lebih dari 65, maka dia lulus. Kemudian kedua, 80 sama juga, dia lulus. Sekarang 65 nih. 65 ke atas nyatakan lulus. Sekarang 65 lulus nggak dia? Ternyata lulus. Kenapa? Karena dia rumusnya adalah lebih dari sama dengan 65. Jadi kalau dia dapat 65 maka dia lulus. Kemudian nih 90 pasti lulus, 100 lulus, 95 lulus, 80 lulus, 65 lagi dia lulus. Nah, sekarang 60 nih. Kalau dari logika yang kita bikin kan 60 ini nggak lulus ya, karena di bawah dari 65 dia. Sekarang kita buktikan dia lulus atau nggak lulus. Ternyata benar, dia tidak lulus. 50 sama juga di bawah 65. Dia lulus atau tidak lulus? Kalau secara logika maka dia nggak lulus. Sekarang kita lihat ke jawabannya. Tidak lulus. Nah, seperti ini. Jadi, if tunggal kayak gini dia cara membuatnya. Jadi saya ulangi, cara membuatnya adalah sama dengan, Anda bikin sama dengan dulu, if, kemudian logikanya seperti apa gitu ya. Logikanya seperti apa. Jadi logika Anda, kalau logika Anda benar, maka ditaruh di bagian yang kedua, atau ini value if true. Jadi kalau ini apabila logika benar, kemudian yang terakhir adalah apabila logikanya salah. Ini dia rumus if itu sendiri. Mohon maaf Pak, misalnya saya masih belum paham Pak. Oke, sekarang kalau belum paham, coba saya ganti sekarang nih syaratnya nih. Yang kedua saya ganti syaratnya. Sekarang syarat lulusnya adalah apabila nilainya adalah yang mendapatkan, ganti sekarang, mendapatkan nilai di atas saya bikin biar gampang di sini 80. Oke. Jadi kalau sekarang tadi kan lulusnya di atas 65 tuh, di atas atau sama dengan 65. Nah, sekarang kalau dia lulusnya itu adalah apabila nilainya di atas 80. Jadi kalau 80 dia belum lulus. Dia akan lulus apabila dapat nilai atau angka 81 dia baru lulus gitu ya. Jadi kalau 80 nggak lulus dia, 81 baru lulus. Jadi kalau dia 80 dia dinyatakan tidak lulus. Kemudian kalau dia 81 baru dinyatakan lulus kayak gitu. Nah, sekarang gimana Pak kalau kayak gini permintaan kampusnya kayak gini. Jadi 80 di atas 80 baru lulus gitu ya. Jadi kita ganti logikanya. Sama dengan if sama nih. Data yang kedua, D2 ini. Lebih dari 80, sekarang bukan lagi sama dengan ya, karena harus di atas 80. Tadi kan 65 ke atas, sekarang di atas 80 baru lulus. Jadi beda dia. Jika D2 ini di atas 80, oke, maka dia lulus. Sedangkan, ingat ya ada petik 2-nya kalau dia kata-kata, sedangkan kalau dia selain itu atau di bawah itu maka dia tidak lulus. Ini. Kita lihat jawabannya adalah tidak lulus. Kenapa? Karena nilainya 80. 80 di atas 80 baru lulus. Ini nggak lulus juga, ini nggak lulus. 90 di atas 80 pasti lulus dia. 100 pasti lulus. 95 pasti lulus. Sekarang 80 tidak lulus. Kenapa? Karena harus di atas 80 nilainya. Ini juga pasti nggak lulus ke bawah nih. Nah, kayak gini dia. Jadi sekarang itu kalau Anda membuat rumus if itu tergantung dari logika yang diminta atau permintaan datanya seperti apa. Itu Anda harus pikirkan dulu. Oke ya. Jadi seperti itu rumus if. Nanti akan saya berikan Anda soal untuk dijawab tentang rumus if ini. Jadi semoga Anda memahami apa yang saya jelaskan di hari ini. Apabila Anda tidak paham, tolong ditanyakan nanti ketika sudah selesai perkuliahan. Karena perkuliahan hari ini sama sistem seperti yang kemarin. Jadi saya berikan Anda itu video untuk Anda tonton. Kemudian di akhir perkuliahan saya akan berikan Anda soal yang harus Anda jawab.
terkait dengan rumus if itu sendiri. Oke ya. Jadi apabila Anda nggak paham, tolong ditanyakan di hari ini. Apabila Anda mungkin nggak berkesempatan untuk hadir di hari ini, Anda bisa tonton video saya besok misalnya. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan besok hari. Yang penting adalah Anda paham dulu apa yang saya ajarkan di malam hari ini. Oke? Jadi terima kasih atas waktunya, selamat menonton video dan selamat mengerjakan tugas yang akan saya berikan di akhir sesi nanti. Selamat malam.